so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out and do it all fast. I'm the one with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Fandia Aulia dengan NIM 25016023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang ada di mata kuliah Pengantar Linguistik Umum. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul yaitu Hakikat Linguistik. Nah, di sini kalian sudah tahu belum apa itu linguistik? Pada video ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan linguistik. Ada juga istilah dari Langue, Parole, dan juga Langage. Kita juga akan membahas keilmiahan linguistik, metode linguistik, dan ada juga manfaat dari mempelajari linguistik. Tetap tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian mendapatkan ilmu baru. Sekarang mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan linguistik. Sebelumnya, linguistik ini berasal dari kata lingua, yang mana dari bahasa Latin yang berarti bahasa. Jadi dapat kita artikan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, bersifat deskriptif, bukan mempelajari satu bahasa tertentu, tetapi bahasa manusia secara umum. Lanjut, di dalam hakikat linguistik ini ada 3 istilah penting, yaitu Langue, Parole, dan juga Langage. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari Langue terlebih dahulu. Langue adalah aturan atau kesepakatan bahasa yang dimiliki bersama oleh masyarakat, bersifat abstrak, konvensional, dan menjadi dasar semua penggunaan bahasa. Contohnya pada aturan bahasa Indonesia, misalnya urutan frasa DM, ada di rumah besar, baju merah, atau lain sebagainya seperti itu. Yang kedua, ada istilah parole. Parole ini adalah tuturan nyata yang diucapkan individu, bersifat konkret, personal, dan bisa berbeda-beda. Contohnya, aku lagi belajar, atau saya sedang belajar. Ada juga yang bilang, gue belajar dulu. Nah, semua ini contoh pemakaian bahasa yang berbeda-beda dari setiap orang, namun maknanya tetap sama. Istilah ketiga yaitu Langage, yakni kemampuan umum manusia untuk berbahasa. Ini mencakup Langue ditambah dengan Parole. Contohnya, kemampuan anak kecil memahami dan menghasilkan bahasa meskipun belum paham semua aturan. Kapasitas manusia untuk menciptakan dan memakai bahasa apapun itu. Materi selanjutnya, kita akan membahas linguistik sebagai ilmu atau keilmiahan linguistik. Nah, teman-teman, di sini linguistik dianggap ilmiah karena mengalami 3 tahap perkembangan. Yang mana tahap yang pertama itu disebut dengan spekulasi, yakni pembahasan tanpa bukti empiris. Tahap yang kedua ada observasi dan klasifikasi, yaitu mengumpulkan dan mengklasifikasi data bahasa tanpa teori. Tahap yang ketiga ada di perumusan teori, yang mana kita menyusun hipotesis dan mengujinya dengan data empiris. Di sini ada 3 kriteria keilmiahan linguistik. Yang pertama itu empiris, yang mana objeknya bahasa nyata yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua ada eksak, di mana data bahasa benar-benar ada dan digunakan. Dan kriteria yang ketiga yaitu objektif, yang mana analisis harus dapat diuji dan dinilai oleh siapapun. Ada juga 3 ciri telaah ilmiah menurut Kencono. Yang pertama itu eksplisit, di mana istilah dan kriterianya itu harus jelas. Yang kedua ada sistematis, yang memiliki prosedur standar dan kerangka analisis. Dan yang ketiga ada di objektif, yang mana dapat diuji ulang dan bebas dari prasangka. Lanjut, kita akan membahas metode linguistik. Di sini ada 2 metode. Yang pertama itu deduktif, di mana kita di sini akan membuat hipotesis dulu, lalu kita akan mengujinya ke data. Metode kedua yaitu induktif. Di sini dari data, lalu kita memahami struktur dan merumuskan hipotesis, lalu lanjut yang terakhir kita akan menguji hipotesis itu sendiri. Terakhir, kita akan membahas apa saja sih manfaat dari mempelajari linguistik ini. Tentu banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan oleh beberapa orang. Salah satunya
penting bagi guru bahasa, penerjemah, dan penyusun buku atau kamus. Ada juga membantu memahami fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan hubungan bahasa masyarakat. Ada juga manfaat yang dirasakan oleh guru bahasa karena ia perlu linguistik untuk menjelaskan kaidah, memahami perbedaan sudut pandang, perspektif, dan deskriptif. Dan ini juga bermanfaat bagi penerjemah karena dia membutuhkan pemahaman linguistik agar pemilihan maknanya tepat. Nah, seperti itu ya teman-teman manfaat dari mempelajari linguistik ini. Demikian materi kita pada video kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah dengan menekankan sifatnya yang sistematis, empiris, dan objektif. Bahasa dipandang sebagai sistem lambang bunyi yang bermakna, konvensional, dan terus berkembang. Dalam kajiannya, linguistik membedakan antara langue sebagai sistem bahasa, parole sebagai pemakaian bahasa nyata, dan langage sebagai kemampuan berbahasa manusia. Sebagai ilmu, linguistik menggunakan metode deduktif dan induktif, serta memberikan manfaat penting bagi guru, penerjemah, dan penyusun buku karena membantu memahami kaidah, struktur, dan fungsi bahasa secara tepat. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.